Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu ini kita akan masuk dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Sidang jemaat Tuhan, lewat pengorbanan Yesus kita percaya kita dihidupkan, kita dilayakkan oleh Tuhan, dan kita menang oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana karya salib Tuhan luar biasa yang menolong dan menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pujian kita katakan kepada Tuhan, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 27. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan perikopnya Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Ia memikul dosa kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan kita hari ini menyoroti puncak kasih Kristus yang Dia melakukannya di Bukit Golgota. Dia mengorbankan hidupnya di Bukit Golgota. Ia memikul salib untuk menebus dosa manusia dan tetap menunjukkan kepedulian kasih di tengah derita yang sedang terjadi, yang dialami. Seperti saat ia mempercayakan Maria kepada Yohanes, ia mengajarkan kita tentang pengorbanan yang sangat tulus dan ketaatan dan pentingnya saling mengasihi dalam keluarga Allah. Inilah teladan yang diberikan atau ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, sidang jemaat Tuhan. Pengorbanannya sungguh luar biasa untuk kita. Pengorbanannya yang memberikan kita hidup, yang menyelamatkan kita, sidang jemaat Tuhan. Dan ia memikul segala dosa-dosa kita. Sebenarnya dia tidak berdosa, tetapi dia memikul dosa kita supaya kita hidup dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa salib sebagai bukti kasih terbesar. Salib sebagai bukti kasih terbesar. Yesus Kristus memikul salibnya sendiri ke Golgota. Ini membuktikan ketaatan total pada misi Bapa, ketaatan dia kepada Bapaknya. Dia harus menderita dan memikul segala dosa kita. Tulisan yang ada di atas kepala Yesus di kayu salib adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang dipasang oleh para prajurit yang disuruh oleh Pilatus. Ini menegaskan identitasnya sebagai raja yang menyelamatkan, bukan penjahat, meski ia dihina oleh orang Yahudi pada saat itu. Sudah jemaat Tuhan, ya. Dan ini membuktikan bahwa dia taat sampai mati di kayu salib, dan salib sebagai bukti kasih terbesar Yesus kepada kita. Dan juga kita hari ini belajar bagaimana kasih di tengah penderitaan yang dialaminya, sedang jemaat Tuhan. Meskipun Yesus menanggung siksaan yang dahsyat, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia peduli pada masa depan ibunya, Maria, murid-muridnya, kita juga, dengan menyerahkannya kepada murid yang dikasihinya dan kepada kita semua hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli pada relasi manusia dan tanggung jawab keluarga, bahkan kehidupan kita. Yesus peduli, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, Yesus tetap peduli dan sayang kepada kita semua. Saudara jemaat Tuhan terkasih, kasih di tengah penderitaan, inilah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dia mengasihi kita semua, walaupun dia menderita, dia mengasihi.
kita, karena kasihnya kepada kita dia menderita. Dan hari ini juga kita belajar bagaimana panggilan untuk saling mengasihi. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Yesus menyatukan Maria dan Yohanes dalam ikatan keluarga rohani baru. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, kita dipanggil untuk saling peduli, dan kita dipanggil untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, terutama dalam komunitas orang percaya, komunitas gereja, dan komunitas yang ada dalam lingkungan kita sebagai wujud kasih Yesus Kristus kepada kita. Kita harus menunjukkan kasih itu karena Yesus sudah memikul dosa-dosa kita, membawa kemenangan untuk kita, dan kita harus menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Seperti kasih Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada dunia ini kepada kita. Ya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita merenungkan pengorbanan Kristus yang tulus dan membalasnya dengan hidup yang penuh kasih serta peduli kepada sesama, menjadikan kasih sebagai dasar bertindak karena dia sudah memikul dosa-dosa kita, dan pengampunan yang sempurna diberikan Yesus kepada kita bagi siapa yang mau datang kepada dia dan mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita, dan biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menaungi kita, kuasa Roh Tuhan yang menaungi kita, agar kehidupan kita mencerminkan kasih yang luar biasa daripada Tuhan, dan kita dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya akan percaya lewat renungan ini bahwa dosa-dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan dan kita dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Jadikan Yesus Kristus sebagai teladan, dan kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus, dan hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merenungkan bagaimana Yesus Kristus memikul dosa-dosa kami di kayu salib. Dia menderita ya Tuhan, Kau yang menderita ya Tuhan untuk dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu memandang salib Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti bagaimana karya salib-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu sumber harga untuk kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.